Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang panduan pendaftaran UTBK SNBT tahun 2025. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tahapan-tahapan pendaftaran UTBK. Sebelum kita membahas materi hari ini, jadi alangkah baiknya tolong kalian semua catat, diingat jadwal UTBK SNBT 2025. Ada di sini ya. Semoga bisa dilihat. Jadi lihat kina pendaftaran UTBK SNBT itu mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 27 Maret atau 27 bulan 3 2025. Sekarang sudah tanggal 17. Video ini buat tanggal 17, jadi tinggal 10 hari lagi pendaftaran UTBK SNBT akan berakhir. Kemudian pembayaran biaya UTBK bagi mereka yang tidak terdaftar sebagai tidak terdaftar KIP kuliahnya itu dilakukan mulai dari tanggal 11 sampai 28 Maret. Jadi tanggal 11 sampai 28 Maret. Untuk pelaksanaan UTBK-nya itu akan dilaksanakan 2 gelombang ya. Mulai dari 33 April sampai 3 Mei. Jadi tanggal 23 bulan 4 sampai tanggal 3 bulan 5 tahun 2025. Jadi 2 gelombang. Kalau untuk pengumumannya itu tanggal 28 Mei. Jadi 28 Mei itu sudah keluar pengumuman. Jadi masa unduh sertifikat UTBK itu tanggal 3 Juni sampai 31 Juli. Jadi ingat Ki, ini semua jadwal terhitung dimulai jam 15.00 WIB. Jadi kalau WITA itu jam 16, jadi jam 4 sore. Jadi kalau untuk pendaftaran ulangnya nanti bisa dilihat masing-masing di PTN atau kampus yang kita pilih. Jadi halaman kampusnya di website kampusnya masing-masing kita lihat kapan jadwal pendaftaran ulangnya. Oke, kita masuk ke materi. Tolong ini dicatat ya. Tolong dicatat supaya tidak lupa nanti nak ya. Jadi sekarang kita bahas tentang panduan pendaftaran UTBK SNBT 2025. Jadi pertama itu buka Ki portalnya SNPMB. Setelah itu masukkan email tak. Saya pakai begini ya biar lebih gampang Ki paham. Jadi saya percepat nanti ini saya bahas sesingkat mungkin. Nanti kalau ada yang bingung komentar Ki saja atau lihat Ki nanti link download yang saya sematkan untuk panduan ini. Jadi SNPMB kita buka, masukkan email tak dan kata sandi. Setelah itu akan tampil seperti ini ya. Ini verbal pendaftaran SNBP dan pendaftaran UTBK SNBT. Setelah itu pilih pendaftaran UTBK SNBT. Nah, setelah kita pilih, nanti akan muncul itu secara otomatis itu seperti ini. Ada foto tak? Toh? Ada foto, data pribadi. Ini ada data pribadi. Nah, silakan dicek nih saja data-data sudah sesuai atau belum. Nah, kalau kita scroll ke bawah itu nanti ada tampilan seperti ini. Yang kemarin berhasil terdaftar KIP kuliahnya nanti akan ada statusnya seperti ini. Terdaftar gratis biaya UTBK. Jadi kalau terdaftar nih gratis biaya UTBK, lanjutkan pendaftaran tak. Tapi pada saat finalisasi akun KIP kuliah yang kemarin ternyata pas kita lanjut ke pendaftaran UTBK belum terdaftar, jangan kita dulu daftar hari itu. Besoknya pi. Kalau ternyata besoknya juga belum terdaftar, berarti tidak terdaftar KIP kuliah. Tapi saya rasa kalau kita finalisasi dan memenuhi syarat, kita isi semua yang dibutuhkan dan kewajiban untuk mengisi KIP kuliah itu, berarti status KIP kuliah itu pasti terdaftar. Jadi di sini juga ada status KIP kuliah yang tidak terdaftar atau dia bayar biaya UTBK. Jadi ini juga nanti akan kita bahas di akhir video.
bagaimana cara melakukan pembayaran bagi calon mahasiswa yang tidak terdaftar KIP kuliahnya. Nanti setelah itu di bagian bawah nanti itu ada data kosong yang harus kita lengkapi. Itu yang pertama, nama ayah atau wali. Baca Ki di bawahnya, Lena. Nama ayah itu harus diisi sesuai dengan yang tercantum di ijazah. Jika di ijazah tidak memiliki ayah, maka harus diisi dengan tidak punya ayah. Ingat Ki, tidak pakai tanda petik. Ditulis saja tidak punya ayah tanpa tanda petik. Jadi lihat Ki ijazah, ya. Siapa namanya ayah tertulis di situ. Jadi namanya harus sesuai, karena biasanya itu kasus lain namanya orang tua tak di KTP-nya, lain juga ditulis di ijazahnya. Nah kalau kita ikuti namanya yang di KTP, di ijazahnya, di ijazah tak. Jadi kadang itu namanya bapak tak atau mama tak, lain ditulis di KTP-nya, lain juga ditulis di ijazah tak atau di akta kelahirannya mama tak. Jadi untuk bapak tak atau ayah tak, ya, lihat Ki ijazah tak. Siapa namanya ayah yang tertulis di situ? Bagaimana hurufnya? Ya, huruf apa yang dia gunakan? Jangan sampai ada yang pakai Y di ijazah yang tertulis, nah sedangkan di KTP-nya pakai I. Misalnya Ricky, di ijazah tulisannya Ricky, Y terakhirnya, sedangkan di KTP I. Baru kita ikuti di KTP tidak sama itu. Lihat kita ada keterangan harus diisi sesuai dengan yang tercantum di ijazah. Begitupun ibu, kita lihat akta kelahirannya ibu tak, harus diisi sesuai dengan yang tercantum di akta kelahirannya mama tak. Karena ada kemarin satu siswa lain namanya mamanya di KTP, lain juga namanya mamanya di akta kelahiran. Jadi yang kita jadikan pedoman atau patokan itu di akta kelahirannya. Nah, kita isi juga pekerjaan ayah seperti apa. Nanti ada tampilan seperti itu ya. Nah, itu modelnya seperti ini. Ini. Nah, nama ayah. Ini tidak terdaftar KIP kuliahnya ini. Ya, Jumaidah. Nah, berarti mungkin belum difinalisasi atau seperti apa. Entahlah. Jadi, ini Jumaidah ini belum terdaftar KIP kuliahnya. Mungkin belum finalisasi di akun KIP kuliah. Jadi kalau ada masalah tidak bisa finalisasi karena keterangan harus buka atau UTBK, itu ada di kolom komentar di video sebelumnya, ada yang bertanya, entah siapa, jawabannya juga ada di situ. Lakukan seperti itu untuk finalisasi. Karena kalau tidak terdaftar kayak begini, berarti harus nanti membayar biaya UTBK atau biaya tes. Jadi yang selanjutnya tadi itu nama ayah, masukkan namanya ayah atas sesuai dengan ijazah, namanya ibu sesuai dengan ijazah, pekerjaan ayah, pendidikan ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, penghasilan ayah dan penghasilan ibu. Ya, jumlah tanggungan ini otomatis divalidasi oleh Verpal. Jadi seperti ini ya, ada semua. Setelah kita isi semua, silakan lakukan simpan dan lanjutkan. Tapi sebelum kita simpan dan lanjutkan, pastikan semua data di bawah situ telah sesuai. Oke, ini seperti ini data orang tua sudah diisi. Ini contoh ya, pendidikan terakhirnya, penghasilan, jumlah tanggungan. Setelah semua selesai kita isi, nanti bakal ada tombol simpan ya. Jadi bagi peserta PK yang mempunyai kebutuhan khusus, ini ada kebutuhan khusus. Ya, kebutuhan khusus. Kalau tidak berkebutuhan khusus jangan pernah centang karena kalau kita centang misalnya buta atau lumpuh atau tuli atau bisu itu nanti ada syarat-syarat lagi yang harus kita penuhi ya. Jadi ada kayak formulir lagi yang perlu kita isi untuk menyatakan bahwa memang kita adalah peserta disabilitas. Nah, saya skip itu ya, maaf saya skip dulu karena kita akan lanjut setelah kita simpan dan lanjutkan. Jadi ini contoh-contoh bukti yang perlu kita isi bagi yang statusnya misalnya buta, tuli dan sebagainya. Pernyataannya, surat pernyataannya. Nah, kita skip. Nah, ini ya. Jadi kalau selesai semua kita isi tadi biodatanya orang tua,
nama ayah sesuai ijazah, namanya ibu sesuai akta kelahiran, dan seterusnya. Simpan dan lanjutkan. Jadi untuk lanjut ke tahap selanjutnya, ya. Nah, sorry, saya skip lagi. Nah, jadi seperti ini modelnya tadi ya. Nah, ini simpan dan lanjutkan. Jika Anda sudah yakin bahwa seluruh isi biodata peserta UTBK sudah benar, maka centang pernyataan pada bagian simpan permanen biodata. Ingat, simpan permanen biodata. Jadi kalau sudah simpan permanen biodata itu, jadi tidak bisa kita rubah, ya, tidak bisa kita rubah. Ini tidak dapat diubah. Jadi pastikan biodata yang telah Anda isi telah diperiksa dengan benar. Biodata tidak dapat diubah lagi setelah simpan permanen. Jadi kalau sudah lanjut ini, sudah simpan dan lanjutkan, tidak bisa nanti itu rubah ini. Tidak bisa rubahin pekerjaan ayah dan seterusnya, ya. Jadi kayak di sini selesai ini, masuk ke tahap 2 pemilihan program studi, berarti tidak bisa rubah nanti kelengkapan biodata. Sama juga dengan tahap kedua ini, ketika selesai dan kita lanjut ke tahap ketiga, tidak bisa lagi nanti rubah pilihan tak untuk mau jurusan apa di kampus apa. Nah, jadi saya rasa kalian sudah paham. Setelah simpan permanen, ya, kita akan lanjut memilih program studi. Jadi tampilan untuk memilih program studi itu seperti ini. Jadi kita diperbolehkan memilih maksimal 4 program studi, ya. Bisa dipilih 4 jurusan yang terdiri dari 2 jurusan yang S1 atau sampai sarjana, 2 jurusan yang bisa dipilih D3 atau D4. Misalnya bagaimana? Pilihan pertama kan sudah saya bahas kemarin, harus ada satu kampus yang dipilih di dalam provinsi masing-masing tuh. Jadi kalau misalnya pilihan pertama akuntansi S1 di Universitas Negeri Makassar atau UNM. Pilihan kedua lagi misalnya manajemen atau akuntansi lagi karena kebetulan kita di Sulawesi Barat di Unsulbar. Itu 2 S1 juga. Mungkin lagi pilihan ketiga, misalnya Megareski, kampus Megareski Makassar, kebidanan D3. Boleh. Karena ada D3-nya, diplomanya tuh. Jadi 2 kita pilih yang setara dengan S1 jurusannya, 2 boleh dipilih yang D3 atau D4 tuh. Jadi kalau misalnya pilih keperawatan D3, boleh. Jadi nanti pilihan itu keperawatan D3, kebidanan D3, manajemen S1 UNM, manajemen S1 di Unsulbar. Boleh itu. Ya. Nanti kita bahas cara pemilihannya. Di sini ada jumlah ketentuan pilihan dan contoh alternatif pilihan program studi. Jadi misalnya 2 pilihan program bebas memiliki program apapun studi, 2 sarjana atau 1 sarjana dan D4 atau sarjana terapan, atau 1 sarjana 1 diploma 3, atau 2 diploma 4 atau sarjana terapan, atau 2 diploma 3. Jadi nanti pendapatan seperti itu ya. Kalau misalnya S1 semua ya 2 aja. Jadi di sini pastikan Anda memeriksa persyaratan program studi yang Anda tuju dengan mengunjungi tautan yang tersedia di PTN. Maksudnya apa? Buka kampusnya, buka halaman website kampusnya untuk kita tahu di situ berapa pembayaran UKT-nya untuk jurusan ini, supaya tidak asal pilih Maksudnya begitu Lena. Misalnya buka kampus Unhas, biaya UKT jurusan A berapa per semester, supaya kita tahu kita pilih jurusan juga sesuai dengan kemampuan ekonomi kita masing-masing. Setelah itu ya, ini ada perhatian bagi peserta UTBK yang pemegang KIP kuliah atau aktif KIP kuliahnya itu tidak dapat memilih PTN maupun program studi yang berada di bawah Kementerian Agama. Artinya apa? Kalau
aktif KIP Kuliata, ya, terdaftar KIP Kuliata, itu tidak bisa mendaftar di kampus UIN, kecuali kita batalkan keaktifan atau kita batalkan kepesertaan KIP Kuliata. Jadi buka akun KIP Kuliata, dibatalkan di situ supaya bisa mendaftar kampus UIN atau Universitas Islam Negeri. Nah, contohnya seperti ini misalnya, ini kan tidak terdaftar KIP kuliahnya. Jadi Jumaidah ini bisa mendaftar di kampus UIN, ya. Tapi kalau terdaftar dia tidak bisa mendaftar di kampus Islam, ya. Kampus di bawah Kementerian Agama. Nah, jadi itu PTN-nya perguruan tinggi negeri, ya. Nah, paham di sini kan? Oke, kita lanjut. Jadi alur memilih program studi itu yang pertama kita masukkan perguruan tinggi. Misalnya pilihan pertama itu misalnya manajemen. Pilihan pertama misalnya di Makassar. UNM, tulis Universitas Negeri Makassar di sini. Nah, setelah itu program studinya apa? Misalnya manajemen. Ya, manajemen. Setelah kita pilih manajemen, nanti ada tombol tambah di situ. Ya, klik dulu tombol tambah. Tak. Setelah diklik tombol tambah untuk menambah pilihan kedua. Jadi misalnya PTN kedua, misalnya perguruan tinggi Universitas Universitas Sulawesi Barat atau Unsulbar. Program studinya misalnya di sini manajemen, S1 manajemen. Nah, bisa seperti itu, ya. Ditambah, jangan langsung lanjutkan. Nah, jadi misalnya kita tambah lagi yang keempat atau pilihan ketiga. Nah, Anda telah memilih program studi 1 sehingga Anda pilihan ketiga hanya diperbolehkan memilih program studi D4 atau D3. Artinya apa? Kalau dua minta di kampus kita pilih S1-nya, misalnya tadi saya bilang UNM S1 manajemen, Unsulbar S1 manajemen. Boleh lagi pilih misalnya perguruan tinggi. Misalnya Megareski, kampus Megareski, kampus kesehatan Megareski, Makassar. Atau program studinya apa misalnya? Kebidanan, D3 kebidanan. Boleh lagi di sini. Jadi 3 yang pilihan tak. Mau lagi tambah lagi satu misalnya D3 keperawatan di kampus kesehatan yang lain, ini lagi di sini. Tambahkan lagi kan, gambar tambah, jangan kita lanjutkan dulu. Tombol tambah, baru kita pilih lagi perguruan tingginya, kampus apa lagi. Misalnya kampus kesehatan B, program studi yang kita pilih lagi D3 keperawatan. Boleh, pilih Miki. Jadi 4 kita pilihan tak. Yang pertama S1 2, yang sarjana S1-nya 2, itu tadi manajemen di UNM sama manajemen Unsulbar. Yang kedua D3 kampus kesehatan kebidanan, dan D3 kampus kesehatan keperawatan. Boleh jadi 4. Nah, setelah Anda memilih PTN maupun program studi dari pilihan 1 sampai 4, maka program studi yang Anda pilih mensyaratkan Anda untuk melengkapi portofolio atau tidak. Jadi setiap jurusan yang kita pilih, maksudnya di sini nak, itu terkadang ada jurusan yang kita pilih harus mengisi portofolio. Ya. Nah, ini misalnya begini, ini mengunggah portofolio tergantung dari jurusan yang kita pilih. Nah, ini di tahap 3 ini. Jadi setelah kita pilih tadi ini tahap kedua memilih program studi, tergantung pilihan nanti itu bagaimana unggah portofolionya. Ya, ada cuman unggah portofolionya itu cuman kartu pendaftarannya yang diupload. Kalau misalnya kayak seni dan olahraga itu portofolionya beda. Jadi misalnya kalau olahraga, kalau saya tidak salah mungkin sama dengan SNBP. Nah, itu misalnya ada tes dialdak, koordinasi, tes kelincahan, ada semua. Jadi ada di videokan, ada perkenalan dan sebagainya itu. Tapi kalau jurusan yang selain dari seni dan olahraga itu, sepertinya portofolionya itu mengupload bukti dokumen. Cuma nanti kita lihat ya. Jadi di sini setelah semuanya kita pilih program studi ini kayak begini tampilannya nanti. Jadi program studi pilihan 1 misalnya Institusi Teknologi 10 November
S1 Teknik Informatika. Pilihan kedua, Institusi Teknologi 10 November lagi. S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Pilihan ketiga, ini D4 Teknik Sipil. Ini D3 Teknik Informatika. Nah, setelah itu simpan ya. Baru centang biru yang bunyinya di situ kesediaan Anda untuk memenuhi ketentuan biaya pendidikan atau uang kuliah UKT, program studi yang diterapkan oleh PTN, perguruan tinggi negeri, pilihan Anda dan memastikan bahwa data yang Anda isikan sudah benar. Jadi, ya, pastikan dulu pilih PTN dan program studi sudah sesuai dengan keinginan Anda. Jika sudah yakin, mohon untuk menekan tombol simpan dan lanjut. Nah, jadi kalau setuju Meki, nanti diklik itu, dicentang itu, kotak-kotak itu, yang di sampingnya konfirmasi kesanggupan UKT. Nah, jadi ini untuk UKT-nya, silakan buka sendiri kampusnya. Misalnya klik di situ kampus Unhas misalnya, UKT Unhas untuk program studi A. Lihat Miki, oh tahun 2025 seperti apa, berapa. Nah, setelah itu kita simpan dan lanjutkan. Setelah kita lanjutkan, kemudian masuk ke mengunggah portofolio. Jadi, pastikan petunjuk pengisian dalam mengunggah portofolio bagi peserta UTBK SNBT 2025 yang memilih program studi dengan persyaratan portofolio. Jika Anda memilih program studi yang mensyaratkan unggah portofolio, maka Anda dapat melihat alur bagi peserta UTBK dengan portofolio. Jika Anda memilih program studi yang tidak memerlukan syarat untuk mengunggah portofolio, maka Anda dapat melihat alur bagi peserta UTBK SNBT non-portofolio. Jadi kita akan lihat di sini. Ini akan kita bahas ini tentang peserta dengan portofolio atau mengunggah portofolio. Anda wajib untuk mengunggah portofolio sesuai dengan ketentuan dari masing-masing program studi atau PTN yang Anda pilih. Nah, pilihlah portofolio yang akan Anda gunakan dengan memilih portofolio SNBP bagi peserta. Nah, jadi nanti ada tampilannya seperti ini. Misalnya ini sebenarnya jurusan olahraga. Olahraga itu kan pakai portofolio. Seni juga itu portofolio. Ada portofolionya yang artinya khusus. Jadi misalnya portofolio SNBP. Kita kan bukan SNBP, kita SNBT. Jadi yang kita klik itu portofolio dari SNBT ini. Ya, kita pindahkan ini. Jadi ini kan biru, berarti ini yang terpilih. Jadi kita pindahkan ke portofolio dari SNBT. Nah, setelah kita pindahkan ya, baru download Meki. Ada nanti di situ file PPT atau PowerPoint atau video yang nanti tuntun Ki bagaimana caranya diisi atau bagaimana caranya kita lakukan itu portofolio. Ya, jelas ya. Jadi kalau setelah itu pilih ya. Nah, ini berubah tadi. Kita lanjut. Ini dokumen yang harus diunggah, misalnya yang portofolio rekaman video menampilkan salah satu cabang olahraga. Jenis berkas MP4 atau MP4. Jadi ada nanti diunggah berkasnya. Ini ukuran maksimal berkas 50 MB. Lihat kina statusnya di sini. Kalau sudah ki unggah baru belum berubah, refresh ki dulu. Siapa tahu ya jaringan tak kurang bagus makanya tidak bisa. Jadi unggah dulu baru lihat statusnya. Kalau sudah berubah statusnya berarti bisa Miki lanjut. Nah, nanti kita baca di sini, ini halaman muka ada semua. Ini ketentuan yang perlu atau yang wajib kita ikuti. Ada unggah berkasnya ya untuk mendaftar yang punya portofolio. Setelah itu kita unggah. Nah, setelah itu Anda dapat melihat berkas portofolio. Kalau sudah nggak tahu bentuknya begini. Ada ini nama berkasnya. Ini nama berkasnya. Judul berkasnya penampilan olahraga. Ukuran berkas terunggah atau dokumennya itu ukurannya 531. Waktunya ada. Nah, ya. Kalau ganti berkas boleh klik ganti. Jika memang sudah benar.
Itu saya bersedia memenuhi ketentuan biaya pendidikan uang kuliah program studi yang ditentukan oleh PTN yang dipilih sesuai dengan data penghasilan orang tua atau wali yang telah saya isikan dengan benar. Makanya sebelum kita pilih kampus ya jurusan, lihat dulu berapa UKT-nya, uang kuliahnya. Nah, kalau misalnya sesuai dengan kemampuan ekonominya keluarga, pilih Miki. Tapi kalau berat sekali kita rasa, pertimbangkan dulu, ya, pertimbangkan dulu. Tapi kalau orang tua support dan kita juga niatnya bagus, eksekusi. Nah, jadi ini untuk peserta yang tidak pakai portofolio jurusannya. Jadi Anda dapat langsung melanjutkan. Jadi kalau misalnya ya, jurusan yang kita pilih itu tidak butuh di portofolio. Berarti langsung bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu memilih pusat UTBK. Jadi dilewati nanti mengunggah portofolio secara otomatis langsung lanjut. Tinggal kita lihat saja pilihan tak lagi sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai, perhatikan tulisan merahnya, saya bersedia memenuhi ketentuan biaya pendidikan UKT, sama ya. Setelah itu, semua benar, semua tidak ada kesalahan lagi, pilih Miki pusat UTBK. Ya. Setelah kita pilih pusat UTBK atau tahap keempat, ini tahap keempat saya perlihatkan, ini ya, sebelum tahap akhir. Di tahap keempat ini, Anda dapat langsung menekan tombol pilih pusat UTBK untuk lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu memilih pusat UTBK. Jadi memilih pusat UTBK, ya. Jadi di sini nanti Anda dapat melihat data diri Anda berupa nama, tempat, dan seterusnya. Petunjuk pengisian, pilih pusat UTBK yang diinginkan, tekan tombol simpan dan lanjutkan untuk berpindah ke halaman konfirmasi. Jadi ada nanti data tak muncul semua. Muncul semua data, sekarang pusat UTBK. Jadi ini pusat UTBK maksudnya, ya. Bahasa sederhananya itu tempat tak nanti tes. Artinya apa? Boleh di kampus yang kita pilih sebagai tempat tak tes nanti itu bukan kampus yang kita pilih saat mendaftar. Contohnya, pilih kita di UNM, ya kan? UNM saja misalnya, atau Unhas saja, atau atau UIN saja, kampus di Makassar. Satu di pilihan tak terlanjur nih. Terus pilih pusat UTBK di Unsulbar, Universitas Negeri Sulawesi Barat. Bisa sekali. Karena pusat UTBK ini diperuntukkan bagi kalian yang mau ujian dekat dari lokasi tempat tinggal tak. Jadi tidak harus misalnya mau ke Makassar untuk tes, tidak atau mendaftar di Jawa satu, tidak harus misalnya ke Jawa untuk tes, tidak. Tinggal kita tulis sini pusat UTBK ya, itu misalnya kampus Unsulbar yang dekat. Jadi nanti kita itu tesnya di Unsulbar, bukan di kampus pilihan tak misalnya di Jawa atau di Makassar. Jadi misalnya di sini Sepu, jadi pusat UTBK itu tinggal klik saja, tulis saja, ketik, muncul nanti tinggal kita pilih. Setelah kita pilih, kita akan lanjutkan ke simpan dan lanjutkan. Tak simpan dan lanjutkan. Perhatikan petunjuk pengisian konfirmasi akhir pendaftaran UTBK dan alur konfirmasi akhir pendaftaran. Perhatian, langkah ini merupakan konfirmasi akhir pendaftaran UTBK peserta UTBK SNBT 2025. Pastikan bahwa pusat UTBK yang telah Anda pilih sudah benar, karena data akan disimpan permanen. Anda tidak dapat mengubah data yang telah disimpan permanen. Jadi sebelum simpan, lihat kembali. Artinya, kan tadi ini di bagian keempat atau tahap keempat tentang mengunggah portofolio, itu kan tidak simpan permanen gitu, tidak ada, langsung dilanjutkan. Artinya itu masih bisa diubah. Nah, jadi kalau ragu rubah, kalau tidak langsung simpan permanen dan lanjutkan. Nah, jadi di sini nanti ada pusat UTBK-nya, ya. Misalnya sekolah, SMA testing, status kuliah, kebutuhan khusus, tidak ada disabilitas. Jadi nanti di situ muncul nanti semua keterangan yang telah kita pilih ya. Jadi alur konfirmasinya. Jadi nanti pada konfirmasi pusat UTBK, Anda dapat melihat informasi yang telah Anda isikan sebelumnya, yaitu nama dan seterusnya. Nah. Dan simpan permanen pusat UTBK. Jadi tidak bisa begitu rubah kalau kita simpan permanen.
Jadi pusat UTBK-nya terlihat di bawah, terlampir di mana kampusnya nanti atau di mana lokasi kita untuk tes nantinya. Apabila pusat UTBK yang Anda inginkan masih belum sesuai, maka Anda dapat menekan tombol ganti pusat UTBK. Nah, kalau mau rubah, tapi kalau Anda mau rubah, simpan dan lanjutkan. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke tekan tombol ya, simpan permanen. Dan tidak bisa dirubah ya kalau sudah disimpan permanen dengan alasan apapun. Jadi kalau berhasil itu pendaftaran tanah, berhasil untuk pendaftaran UTBK atau SNBT 2025 ini, tampilannya akan seperti ini, ya. Pusat UTBK misalnya ada di sini. Status antrian berhasil. Status skip kuliah tidak terdaftar. Tanggal daftar ini, tanggal proses ini, tanggal selesai ini ada muncul. Pembayaran pendaftaran UTBK. Jadi alur pembayarannya ini bagi mereka yang tidak aktif skip kuliahnya, ya. Nanti itu muncul seperti ini tampilannya. Setelah kita ambil kartu peserta, ya, nanti ada muncul tekan tombol unduh slip pembayaran. Nah, kayak begini, ya. Kode pembayaran sekian, kadaluarsanya ini. Artinya ini kadaluarsanya, ya. Kalau lewati nih tanggal sekian jam sekian, ini 536 WIB, arti setengah 6 subuh atau setengah 7 kita kalau di Indonesia bagian timur. Di Sulawesi setengah 7 kita, setengah 7 pagi. Kalau sudah lewat nih, berarti tidak terpakai ini kode pembayarannya. Kadaluarsa namanya. Jadi bisa kalau sudah terjadi seperti itu kadaluarsa, ya tinggal unduh apa namanya? Saya lupa dulu. Tinggal kita konfirmasi ulang lagi atau kita buat ulang kembali untuk kode pembayarannya itu. Nah, di sini paham ya? Jadi misalnya kalau sudah gitu, jadi bisa kita nanti cetak ulang kode barunya untuk pembayaran. Jadi kalau kadaluarsa. Nah, sudah unduh slip gaji, muncul seperti ini nanti. Slip pembayaran biaya UTBK 2025, kode pembayaran sekian. Kode pembayaran ini berlaku bagi calon peserta UTBK sebagai berikut. Nah, ini siswa-siswa. Pembayaran dapat dilakukan melalui ini. Bisa kita membayar lewat Bank Mandiri, ATM Mandiri, dan Living by Mandiri. Bisa kita membayar lewat bank atau ATM BNI, atau agen BNI, atau kantor BNI. Terus ada Bank BTN. Bank BTN itu bisa kita bayar lewat ATM. Kalau Bank BRI bisa kita pakai BRI Mo. Bank BSI pun bisa kita juga pakai ATM BSI Internet Banking, BSI Mobile, dan Bayan by BSI. Jadi itu tempat tak bisa membayar, ya. Soalnya. Oke, sorry. Jadi bagaimana Pak pembayarannya? Berapa dibayar? Dan seterusnya akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, sebentar akan kita bahas. Kita lihat dulu di sini. Jadi kalau sudah kita membayar, tercoret nanti tuh kode pembayarannya. Ya, ini terbayar melalui bank. Nah, bank apa? Terdapat nanti di situ. Nah, muncul nanti nomor peserta. Ini juga muncul nanti tanggal hari Rabu, jam berapa tes, di lokasi apa, ruangannya ruangan berapa. Jadi akan muncul di situ. Jadi setelah itu ambil kartu peserta, download kartu peserta ya. Jadi unduh kartu tanda peserta. Baik bagi peserta yang punya KIP atau tidak punya KIP, langsung diunduh. Jadi bisa kembali lihat tadi program studi yang kita pilih sama portofolio, tapi tidak bisa rubah. Jadi setelah itu ini kita download nanti ini ya, yang seperti ini.
kita download ini, kita simpan, kita cetak nanti, kita print. Baru ini nanti yang kita harus bawa pada saat mau kita tes. Nah, ini yang harus kita bawa. Nah, jadi ini yang kita nanti bawa. Nah, jadi ada nanti tulisan di sini, lihat ini. Peserta harus hadir 1 jam sebelum ujian dimulai. Jadi setelah itu nanti muncul di situ nomor peserta tak ini di atas, nama tak, tanggal lahir tak, sama ini SN tak. Jadi jadwalnya ada ke sini. Hari apa kita tes? Misalnya ini Rabu tanggal berapa? Tanggal 23 April 2025. Jam berapa kita tes? Ini jam setengah 7 sampai setengah 11 waktu Indonesia bagian barat. Jadi nanti muncul di situ waktu tak tes, jamnya, tanggalnya. Lokasi tes tak misalnya di kampus apa? Ini kampusnya. Ruangannya ruangan berapa? Ini alamatnya di mana? Nah, itu. Jadi kalau tidak kita tahu tuh, saranku ketika munculnya seperti ini, ke sana dulu satu hari atau 2 hari sebelum kita tes, ke sana memang kalau bisa. Kenapa harus ke sana memang Miki? Supaya bisa kita minta tolong sama teman tak yang ada di kampus itu atau kakak tak di kampus itu untuk diantar lihat kampusnya. Oh, ini kampusku nanti tes. Di mana ki nanti tes? Oh, ini ruanganku nanti tes. Nah, pergi Miki lihat dulu. Jangan besok mau ki tes, baru ki juga besok mau ke kampus, baru ki juga besok mau pergi lihat lokasi tak. Bye. Bahaya nak. Masalahnya kalau terlambat ki tidak dikasih masuk begitu ujian. Belum lagi kalau ada kita lupa kartu testa. Ini ya kartu tanda peserta. Kalau kita tidak bawa ini pada saat masuk ke ruangan, tidak diizinkan gitu masuk. Tidak diizinkan masuk. Jadi tidak bisa ikut tes. Makanya di print ini baru nanti dibawa. Ya, nanti dibawa. Jadi kalau kita bawa nanti itu, kasih lihat Miki ini, masuk Miki itu kan diminta Ki nanti ini. Jadi ingat Kina, 1 jam sebelum tes itu harus Miki ke sana untuk mengantisipasi macet di jalan atau ada kendala ya. Baiknya ke sana. Nah, memastikan ruangan atau ada informasi dari panitia pengawas, bisa ke sana memang lebih awal. Nah, sebelum hari hanya juga 1 hari sebelum hari H atau H-1, ke sana Ki juga untuk lihat lokasinya, untuk lihat ruangannya supaya tidak bingung Ki besok kalau datang tes. Paham ya? Nah, setelah itu simpan permanen dan pastikan bahwa Anda telah membaca, memahami dengan seksama seluruh petunjuk yang tertera di kartu. Jadi begini nanti bentuknya. Kalau selesai Miki itu mendaftar begini bentuknya. Ini ada semua pilihan program studi tak sampai 4. Nah, ya. Ingat Ki, tadi di awal kita akan ada jadwal atau pengumuman hasilnya tanggal berapa, pendaftaran tanggal berapa. Ini kita catat besar-besar kalau bisa, tempel di kamar tak supaya tidak kita lupa. Ya, atau jadikan wallpaper boleh. Nah, setelah ini semua selesai Mina, pendaftaran selesai. Bagaimana pembayaran Pak? Yang kita bahas dari awal tadi. Ya, pembayarannya pergi ya, ini saya lihat Ki, siapa tahu kita bilang mengada-ngada. Nah, jadi misalnya membayar Ki pakai bank BRI. Nah, tetap cara membayar biaya BRI. Ini kalau ke BRI Link Ki, nah bantu Kenti BRI Link. Tapi kalau ragu Ki sama BRI Link-nya, mending langsung Ki ke kantor BRI di Trelu toh. Nanti di situ Ki ambil Ki antrian, isi Ki apa namanya? Lakukan Ki pengisian data misalnya di cabang ini. Nama, alamat pembayaran, keterangan pembayaran, misalnya mau Ki membayar UTBK SNBT, isi Ki kode bayarnya atau ini SNTA dan ini SNTA, isi nomor rekening tabungan giro jika dana berasal dari rekening BRI, kan tunai jika ini, jadi tulis Ki saja tunai. Jumlah sesuai nominal pembayaran yaitu 200.000. Jadi berapa yang dibayar Pak? 200.000. Ya, 200.000. Nah, jadi slip store-nya dan slip pembayaran UTBK SNBT yang diperoleh setelah melakukan pendaftaran pada halaman portal ini kepada Tyler. Jadi nanti itu toh kita kasih lihat Tylernya. Jadi Tylernya akan proses, nah cetakan Ki bukti pembayaran tak, baru nah kasih Ki jadi bukti pembayarannya kita simpan. Nah, kalau di Berimo takutnya tidak paham nih yang punya BRI Link, tapi kalau sudah biasa melakukan transaksi, ke sana minta tolong. Jadi nanti itu kalau ada aplikasi BRI Imo-nya Bapak tak, Kakak tak, langsung dibayar sendiri.
Jadi login key, pilih key tagihan. Setelah pilih tagihan, pilih key ini. Di tagihan itu ada SNPMB. Pilih key SPMB. Setelah itu bayar SMPMB. Masukkan key kode pembayaran tak, ya. Kode pembayaran ada tadi mana? Ini kode pembayaran yang di atas. Nah, setelah masukkan kode pembayaran, nanti masukkan NSN sekolah tak, baru lanjutkan. Setelah lanjutkan, nanti terkonfirmasi transaksi dan pilih rekening sumber dana, lalu klik bayar. Jadi bayarnya 200.000 baru bayar, ya. Nah, tahu nanti itu kalau BRI kalau sudah biasa. Sampai di sini paham ya? Semoga video ini bisa membantu. Maaf, ternyata panjang lagi jadinya. Tapi setidaknya kalau ada pertanyaan tanah, tulis saja ya. Siapa tahu kalau kita chat lewat WhatsApp, kebetulan tidak pegang ke HP, lama aku balas. Tapi kalau kita chat di kolom komentar, terus ada yang nonton ini video juga, tahu atau bisa kasih solusi atau jawaban langsung tanpa menunggu dari saya, bisa langsung balas komentar. Itu orang bilang, oh begini, begini, begini. Jadi tidak lama menunggu dan tidak asal-asalan ya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon kiranya jika hal ini bermanfaat, video ini bermanfaat, kita share ke teman-teman sehingga mengurangi terjadinya pertanyaan yang berulang-ulang. Ya, jadi kalau ada masalah jangan panik, langsung kabari saya. Kalau lama responku ya komentar supaya balas teman-teman yang sempat lihat atau sempat nonton. Ingat ini jadwalnya. Kalau yang lain, yang kemarin jalur undangan atau SNBP, nanti tanggal 18 Maret hasil pengumumannya, besok. Jadi besok hari Selasa akan ada pengumuman. Jadi kami doakan semua, apapun yang kalian pilih, apapun yang kalian putuskan, semoga itu yang terbaik menurut Tuhan untuk kalian semua. Amin, amin, Allahumma amin. Jadi saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf atas segala bentuk kekurangan pada video kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih.